Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida, selaku pengasuh pondok pesantren Darul Hanifiyah, dan yang terhormat kepada guru-guru saya, dan tidak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Ulumul Quran, yaitu tentang asbabun nuzul. Nah, apa sih asbabun nuzul? Asbabun nuzul diambil dari kata dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab artinya itu adalah sebab-sebab. Nah, sedangkan nuzul artinya itu adalah turunnya Al-Quran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul itu berarti sebab-sebab turunnya Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, jadi asbabun nuzul Jadi kita perlu mengetahui asbabun nuzul. Jadi kita harus mengetahui agar kita mengetahui kejadian peristiwa, ya gak sih? Jadi menurut seorang imam besar mengatakan bahwa asbabun nuzul itu adalah kejadian atau suatu peristiwa yang mengakibatkan turunnya sebuah ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran bisa turun karena dua hal. Bisa dikarenakan terjadinya suatu peristiwa, bisa dikarenakan ada pertanyaan Rasulullah ditanya tentang persoalan. Nah, misalnya terjadinya peristiwa itu adalah ketika apa, Pak? Ketika Loko sama? Ya. Ketika Isra Mi'raj. Nah, jadi surat Al-Isra ayat 1 gimana? Bisa, Gis. Surat Al-Isra ayat 1 gimana? Surat Al-Isra. Ya. Pokoknya tentang Al-Isra. Nah, itu kan kejadian atau peristiwa yang sangat luar biasa. Maka diturunkanlah surat Al-Isra. Nah, kemudian contoh ketika Rasulullah ditanya tentang persoalan itu adalah ketika misalnya tentang surat Al-Mujadalah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahurakum innallaha sami'un basir. Nah, jadi terus kemudian ayat yang kedua itu alladzina yudhiruna minkum min nisa'ihim. Nah, jadi Al-Mujadalah ini menceritakan ada seorang perempuan yang yang mengadu kepada Rasulullah bahwa dia itu seperti dianggap oleh ibunya, oleh suaminya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa seorang istri itu bukanlah seorang ibu. Seorang ibu ialah yang mengandung dirimu, sedangkan seorang istri adalah bukan seorang ibu. Nah, kemudian redaksi. Nah, jadi dikarenakan saya kurang paham apa itu redaksi. Nah, pokoknya redaksi apa itu? undang dokam. Ini Mbah pengganggu. Aku mau lihat ini. Kok lihat buku ya, Mas? Kalau ada buku di sini tuh. Mana? Oh, lembaran teks. Ini loh. Ini namanya lembaran mushaf Al-Quran. Ini adalah lembaran mushaf Al-Quran. Semangat, jangan menyerah. Ingat targetmu sebelum bulan. Kok iso loh? Itu presentasi. Oh iya, presentasi, Pak. Ini loh bukunya. Ini loh kertas doang biasa. Ini kan kita sedang presentasi di tempat khutbah ya. Jadi ini tas khutbah biasa. Ya. Apa ketutup? Kamu ya Allah. Presentasi di mimbar minggu. Kita sedang presentasi di mimbar biasa. Nah, redaksi. Yang pertama itu adalah Kemudian apa? Oh iya, 9.000 belum ada. Saya butuh ditagih saya. Ini Sama apa? Biasanya penagihan apa jenenge? Rembulan. Kene ngutang-ngutang kene ditagih apa jenenge? Kamu masih belum bayar 1.000? Iya. Rembulan.
Enggak toh, kamu yo. Suaranya Mbah Pring tambah berat. Doku surak gatrol dulu. Followersku banyak loh. Iya. Kata sih. Nah, jadi redaksi-redaksi itu yang pertama itu adalah Ya Allah. redaksi-redaksi yang pertama foto iki Mbah Peng. Kayak khutbah-khutbah gitu loh. Ya masyarakat. Saya baru cabang kedua 5 menit. Pernyataan tegas dan jelas. Nah, jadi menurut redaksi pertama ini adalah pernyataannya itu tegas dan jelas. Kemudian menurut redaksi yang kedua yaitu adalah kandungan hukum. Nah, jadi di redaksi yang kedua ini adalah menjelaskan tentang kasus dan persoalan. Nah, kemudian ada apa namanya asbabun nuzul. Yang pertama itu ada misalnya itu ada goyang-goyang apa gempa meloncat-loncat. Ada 2 versi riwayat. Nah, jadi dua versi riwayat di mana yang apa? Yang dimana masing-masingnya itu saling membenarkan. Kemudian yang kedua ada 2 riwayat yang tidak bisa bersatu. Nah, jadi di 2 riwayatnya itu sama, tetapi tidak bisa bersatu karena suatu hal. Kemudian ada 3 riwayat. Yang ketiga ada 2 riwayat dan yang salah satunya itu kuat. Maka kita harus mengikuti yang kuatnya saja. Nah, kemudian ada banyak riwayat tetapi hanya ada 6 ya? satu yang sahih. 7 Pak. 7. Ngaku. Nah, kemudian yang ke ngadi 7. Kemudian ada peristiwa. Nah, jadi sebab-sebab turunnya Al-Qur'an yaitu salah satunya karena peristiwa. Kemudian ada apa namanya? Suatu riwayat tapi riwayatnya itu tidak tegas. Nah, itu biasanya itu tujuannya itu hanya untuk penafsiran Al-Qur'an. Nah, kemudian yang terakhir ada penafsiran tidak tegas. Nah, jadi satu riwayatnya itu tidak tegas, tapi ada satu yang beda, maka kita mengikuti yang beda. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri presentasi pada malam kali ini, jadi apa sih manfaat kita mempelajari asbabun nuzul? Nah, jadi manfaat kita mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, agar kita mengetahui hikmah di balik membaca Al-Qur'an. Yang kedua, agar kita bisa mentahsiskan hukum. Nah, kemudian ada manfaat-manfaat yang lain. Yang pertama, agar kita mengetahui hikmah di balik syariat Al-Qur'an. Kemudian agar kita mengetahui orang yang terlibat dalam suatu cerita itu. Nah, jadi misalnya itu ketika di kisah Nabi Musa. Nah, misalnya ketika di kisah Nabi Musa, nah kita mengetahui bahwa yang terlibat itu adalah Harun, ada Samiri juga. Musa ya. Yang ada Harun, ada Samiri. Nah, itu dikarenakan ada suatu surat yang menjelaskan tentang itu. Kemudian agar kita mengetahui bahwa suatu surat itu mengandung pesan. Nah, jadi misalnya itu kayak surat afaman kana mu'minan kama kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang mukmin itu sama dengan orang yang kafir? Tidak sama. Nah, jadi itu berpesan bahwa orang mukmin itu lebih baik daripada orang kafir atau apalah, agar kita mengetahui kandungan pesan di balik itu. Nah, oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang.